Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 2310867 kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ekonomi pendidikan. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada pengertian, yang kedua hubungan ekonomi dengan pendidikan, yang ketiga peran ekonomi dalam pendidikan, yang keempat fungsi produksi dalam pendidikan, yang kelima peran dan fungsi ekonomi pendidikan, dan yang terakhir efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama adalah pengertian. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi dan distribusi, pertukaran, dan juga konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya ada pengertian dari landasan ekonomi. Landasan ekonomi merupakan suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas dalam biaya pendidikan. Selanjutnya ada hubungan ekonomi dengan pendidikan. Manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, faktor modal merupakan faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peran ekonomi dalam pendidikan. Di dalam peran ekonomi dalam pendidikan ini terbagi menjadi dua, ada yang mikro dan juga makro. Yang pertama adalah mikro. Tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Selanjutnya, orang tua secara tidak sadar sehingga menggunakan prinsip untung rugi atau balas asa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Yang kedua ada makro. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan dan muncul sekolah-sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang kaya, khususnya di dalam sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, fungsi produksi dalam pendidikan. Di dalam fungsi produksi dalam pendidikan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi produksi administrator, yang kedua, fungsi produksi psikologi, dan yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi dalam pendidikan ini bersumber dari buku Thomas yang membagi fungsi produksi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, fungsi produksi administrator, yang kedua, fungsi produksi psikologi, dan yang terakhir, fungsi produksi ekonomi. Sementara itu, apa sih yang dimaksud dengan fungsi produksi? Fungsi produksi adalah hubungan antara output dengan input. Jadi, suatu organisasi pendidikan dikatakan produktif kalau paling sedikit memiliki keseimbangan antara output dan input. Nah, ada fungsi produksi administrator. Fungsi produksi administrator yang input ialah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan. Input ini adalah sarana dan prasarana, media belajar, alat peraga, buku, disket, film, kertas, dan waktu guru dan staf dalam bekerja untuk melayani peserta didik. Pada fungsi produksi administrator, yang dipandang input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan, yaitu yang pertama, prasarana dan sarana belajar termasuk ruang kelas dapat diuangkan. Artinya bahwa perhitungan luas dan kualitas bangunan. Yang kedua, perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga juga dihitung harganya. Yang ketiga, buku-buku pelajaran dan bentuk material lainnya seperti film, sket, dan sebagainya. Yang keempat, barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya. Yang terakhir, waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Sementara itu, yang dipandang sebagai outputnya adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik, seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Yang kedua ada fungsi produksi psikologi. Fungsi produksi psikologi yang output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik. Lazimnya, layanan ini dihitung lewat sistem kredit semester atau SKS. Output ini adalah peningkatan kepribadian, pengarahan, dan
pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan iptek, penajaman pikiran, dan peningkatan keterampilan. Pada fungsi produksi psikologi yang dipandang sebagai input, sama seperti fungsi produksi administrator. Output fungsi produksi psikologi adalah semua hasil belajar siswa yang meliputi 1. Peningkatan kepribadian, yang kedua, pengarahan dan pembentukan sikap, yang ketiga, penguatan kemauan, keempat, peningkatan estetika, kelima, penambahan pengetahuan, ilmu, dan teknologi, yang keenam, penajaman pikiran, yang ketujuh, peningkatan keterampilan. Yang terakhir ada fungsi produksi ekonomi. Fungsi produksi ekonomi ini diperhitungkan dengan mencari selisih antara input dan output. Hasilnya menjadi parameter akan keberhasilan lembaga pendidikan. Pada fungsi produksi ekonomi yang dipandang sebagai input adalah yang pertama, biaya pendidikan, yang kedua, semua yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan, dan yang ketiga, uang yang mungkin diperoleh lewat bekerja selama belajar atau kuliah. Dan outputnya itu adalah tambahan penghasilan peserta didik kalau sudah tamat dan bekerja. Jika orang ini sudah bekerja sebelum belajar atau kuliah, dan jika belum pernah bekerja, maka outputnya adalah gaji yang diterima setelah tamat atau bekerja. Selanjutnya ada peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan ini merupakan sebagai penunjang kelancaran dalam proses pendidikan. Ada juga peran ekonomi. Peran ekonomi adalah membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan itu terbatas pada yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan yang dapat dibuat sendiri, yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung, dan yang terakhir, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Dana pendidikan ini bersifat terbatas, sehingga penggunaannya perlu menekankan pada keefektifan dan efisiensi dana. Efektif bila dengan dana tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan relatif sempurna. Efisiensi bila penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana tersebut pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Alasan mengapa pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pendidikan. Yang pertama, dana pendidikan yang sangat terbatas, dan yang kedua, Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Prinsip umum menilai keefektifan menurut Carpenter ialah yang pertama, berkaitan dengan problem, tujuan, dan alat memproses input untuk menjadi output. Tujuan atau output harus tepat dengan kriteria. Kedua, sistem yang dibandingkan harus sama kecuali alat pemrosesnya. Misalnya, harus sama atau homogen adalah tingkat pendidikan, kemampuan anak, dan sosial ekonomi. Yang ketiga, mempertimbangkan semua output utama. Output utama pendidikan adalah jumlah siswa yang lulus, kualitas lulusan yang dinilai ketika meluluskan mencakup kognisi, afeksi, keterampilan, dan psikomotorik yang penilaiannya bersifat kontinu. Yang terakhir, korelasi diharapkan bersifat kualitas, yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus bersifat kausalitas. Di sini ada faktor-faktor utama dalam menentukan efisiensi pendidikan, yaitu
penggunaan ulang, proses kegiatan, dan hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan juga untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik itu adalah untuk alternatif-alternatif yang belum diuji coba atau dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif yang dipilih adalah yang memakai biaya yang paling kecil. Selanjutnya, untuk alternatif-alternatif yang sudah diuji coba, sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing, maka alternatif yang dipilih adalah yang memiliki angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Selanjutnya, parameter efisiensi pendidikan, yaitu ketetapan materi, media, dan metode pelajaran guna mencapai tujuan pengajaran, ketetapan waktu kedatangan, dan usai mengakhiri pengajaran oleh guru memperhatikan disiplin dan ketertiban kelas. Pendidik memperhatikan dan membina pengembangan afeksi dan psikomotorik peserta didik di sela-sela pembelajaran. Proses dan hasil belajar kelas dipakai umpan balik guna memperbaiki proses dan hasil belajar berikutnya. Guru dan supervisor melakukan kegiatan supervisi pengajaran, dan yang terakhir, guru terus berupaya memperbaharui materi pelajaran dan meningkatkan profesinya. Jadi, kesimpulannya adalah landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi sebagai sumber pembiayaan pendidikan sangat penting, karena hal ini akan mendorong, memicu, dan mengacu etos bangsa menuju kualitas yang lebih baik. Ekonomi memiliki implikasi yang cukup menentukan keberhasilan pendidik. Dengan ekonomi yang kuat, maka prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya dapat terpenuhi. Proses belajar mengajar lebih intensif, motivasi dan kegairahan kerja personalia pendidikan akan meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang landasan ekonomi pendidikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.